Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ingat, kita selalu ingat jaga kesehatan di rumah dengan menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungan kita. Ya, jangan lupa untuk cuci tangan. Teman-teman, hari ini bertemu dengan Miss Eli. Ya, insya Allah Miss Eli akan mengajar kalian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Agar apa? Agar pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, untuk materi teknologi informasi dan komunikasi ya di kelas 2. Nah, kita pertama Miss akan ingatkan terlebih dahulu. Kalian masih ingat ruang kelas ini ya? Tentu kalian kangen dengan ruang kelas ini. Ya, coba kalian lihat ruang kelas ini bersih, ruang kelas ini enak, ruang kelas ini nyaman ya. Keadaan ruang kelas yang enak, keadaan ruang kelas yang bersih akan menciptakan suasana belajar yang nyaman ya. Nah, karena ruang kelasnya nyaman, insya Allah kita akan mudah menyerap pelajaran. Semangat ya teman-teman untuk kita belajar. Selanjutnya, coba kita lihat ruangan ini. Masih ingatkah teman-teman ke ruangan ini? Ya, insya Allah semuanya ingat. Insya Allah semuanya kangen dengan ruangan ini. Ini adalah ruangan komputer kita. Ruangan komputer SD Darul Quran. Teman-teman, waktu kelas 1 kemarin sudah kan memasuki ruangan ini? Tentu kangen ingin masuk kembali ke ruangan ini. Ingin belajar komputer di ruangan ini ya teman-teman. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Kita kembali masuk ke sekolah ya, kita kembali belajar di sekolah, kita kembali belajar di ruangan komputer ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi ini ruangan komputer kita. Kita lihat ruangan komputernya bersih ya teman-teman ya. Tidak ada sampah di dalamnya ya. Bahkan kita lihat penerangannya juga cukup ya. Nah, kita rindu sekali ingin menggunakan ruang komputer. Ya, baik teman-teman. Nah, lingkungan kita akan memasuki pembelajaran nih. Kita ke materi ya. Nah, harap fokus ya teman-teman. Nah, lingkungan belajar TIK atau TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu lingkungan belajar yang sehat. Ya, kita untuk menyerap pembelajaran agar cepat terserap dengan baik, nah maka lingkungan belajar pun harus sehat, harus enak, harus nyaman. Ya teman-teman, nah maka teman-teman ketika di kelas ataupun di mana saja tetap harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan selalu agar tercipta apa? Tercipta lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa
An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya, itu teman-teman ya. Kita ciptakan lingkungan belajar yang sehat, yang bersih agar belajar kita nyaman, enak. Ya. Yang kedua, kita ketika menggunakan komputer ya, kita juga harus tahu cara duduk yang benar. Ya, teman-teman ketika di hadapan komputer agar sehat, tulangnya sehat, ya itu ada caranya. Bagaimana cara duduk yang benar? Nah, nanti kita belajar ya teman-teman ya. Kemudian apa? Yang ketiga untuk lingkungan belajar TIK, yang ketiga yaitu mengukur jarak dengan monitor. Ya, ketika kita duduk, ya jarak dengan monitor kita juga harus dengan baik. Dijaga dengan baik. Kenapa harus dijaga dengan baik? Karena akan mempengaruhi kesehatan kita dalam penglihatan ya. Nah, apalagi sih lingkungan belajar TIK, yaitu kita juga relaksasi ya atau olahraga. Ya, teman-teman, itu ya konsep pembelajaran kita mengenai lingkungan belajar TIK. Lanjut ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Nah, kita lihat gambar berikut ya. Ini ada mengenal lingkungan belajar yang sehat. Coba teman-teman perhatikan, ini sekolah siapa ya? Nah, ya, kita lihat ini sekolah kita. Tentu kalian teman-teman, tentu teman-teman rindu dengan sekolahan ini. Coba kita lihat sekolahan kita ini, subhanallah ya, sekolahan ini bersih, sekolahan ini rapi, tampak tidak terlihat sampah ya. Nah, kalian pasti kangen dengan sekolahan kita ini ya. Kemudian di dalam sekolahan ini itu ada ruang guru, ada ruang kelas, tentunya ada juga ruang komputernya ya. Nah, di dalam sekolahan ini banyak sekali ruang kelas, ada ruang guru dan ruang komputernya. Kita semua kangen ingin kembali ke sekolah. Nah, kemudian teman-teman, lingkungan belajar sehat itu yang seperti apa ya? Nah, ketika kita belajar komputer atau ketika kita belajar yang lain, ya lingkungan belajar yang sehat yang pertama yaitu penerangan yang cukup ya. Teman-teman ketika membaca ya harus ada penerangan yang cukup. Ketika belajar komputer harus ada penerangan yang cukup. Jadi penerangan juga tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang juga ya. Kemudian apa? Yang kedua lingkungan belajar yang sehat yaitu saluran udara yang baik dan bersih ya. Nah, ini ada saluran udara yang baik dan bersihnya teman-teman untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Kemudian ada lagi ya, ada lagi lingkungan belajar yang bersih ya. Lingkungan kita, ketika lingkungan kita sehat, ketika lingkungan kita bersih, maka apa yang terjadi? Kita pun belajar akan nyaman, akan enak. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, nah, agar kita juga belajar dengan nyaman di dalam ruangan, maka ruangan komputer pun harus bersih. Ya, ketika memakai komputer, cahaya lampu dalam ruangan tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Ya, nah itu. Nah, teman-teman di sini ya komputer kita, ruangan kita sudah bersih, maka teman-teman pun ketika masuk ke dalam ruangan komputer harus menjaga kebersihan ya. Tidak boleh buang sampah terutama di dalam ruangan. Ya, teman-teman semua sudah hebat. Semuanya sudah membuang sampah di tempat sampah ya. Nah, teman-teman, nah lanjut ini ya, ini penting sekali ketika kita berhadapan dengan layar monitor ya. Cara duduk yang benar ketika menggunakan
komputer. Nah, teman-teman boleh ya sambil diperagakan di rumah ya. Ya, coba ayo kita belajar duduk yang benar. Boleh teman-teman diatur posisi duduknya ya. Nah, kita belajar untuk cara duduk yang benar. Nah, dalam hal ini penggunaan komputer ya. Yang pertama yaitu kursi yang diduduki terasa nyaman ya. Enak dan nyaman ya kursi yang diduduki. Kemudian letak punggung itu tegak. Ya, ketika duduk letak punggung tegak. Kemudian apalagi letak paha dan lengan harus sejajar ya. Nah, letak paha dan lengan harus sejajar. Kemudian apalagi pergelangan tangan lurus dan sejajar. Nah, letak tangan pun sejajar dengan keyboard. Nah, itu cara duduk yang benar ketika menggunakan komputer. Ya, teman-teman bisa diperagakan nanti ketika teman-teman menggunakan komputer. Ya, cara duduknya, punggungnya yang tegak, kemudian letak paha dan lengannya harus sejajar, ya pergelangan tangan juga harus sejajar, kemudian letak tangan harus sejajar juga dengan keyboard. Ya, boleh nanti diperagakan, teman-teman ya. Nextnya kita, ini ada ketika kita sedang menggunakan keyboard, ya letak tangan kita sejajar. Artinya apa? Tidak menekuk. Ya, teman-teman seperti itu ya. Ketika kita boleh diperagakan yang ada komputer di rumah, boleh langsung diperagakan ya. Nah, cara duduk dengan baik, kemudian cara tangan memegang keyboard ya. Dan ini juga ada ketika menggunakan mouse ya. Ketika menggunakan mouse tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Agar apa? Agar kita nyaman menggunakannya ya. Kalau misal disesuaikan dengan tangannya teman-teman ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil pula. Ya, seperti itu ya teman-teman ya penjelasan cara duduk dengan benar ketika di depan monitor atau di depan layar komputer. Nextnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya teman-teman, mengatur jarak dengan monitor. Ketika kita duduk, ya kita harus tahu jarak kita dengan monitor, ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika jarak kita dengan monitor, yang pertama yaitu monitor diletakkan sejajar dengan mata, ya. Jadi diletakkan sejajar dengan mata. Yang kedua, tidak boleh mendongak untuk melihat atau menatap komputer ya. Tidak boleh ya, tidak boleh mendongak. Kemudian monitor diletakkan pada jarak yang cukup, tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat ya. Jarak monitor kira-kira sejauh lengan atau kira-kira 30 cm ya, jarak antara monitor dengan kita. Kemudian apalagi tidak boleh melihat terlalu dekat ke monitor ya. Nah, itu mengatur jarak dengan monitor ya kita. Nah, berapa lama sih kira-kira mata kita ini bisa menatap monitor atau bisa bermain komputer ya? Nah, mata kita bisa bermain komputer itu selama 20 menit ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu lama. Nah, setelah selama 20 menit itu sebaiknya kita rehat dulu, kita rileks dulu, kita alihkan pandangan kita ke benda-benda yang ada di sekitar kita ya, ke benda-benda yang ada di sekitar kita kira-kira jaraknya itu 20 kaki atau sekitar 6 meter ya. Itu jadi kalau misalnya kita di hadapan komputer, stop ketika sudah mencapai 20 menit ya, rilekskan dulu mata kita menatap benda-benda yang ada di sekitar kita dengan jarak 6 meter ya. Selama berapa? Selama 20 detik cukup ya. Kita alihkan pandangan kita selama 20 detik ke benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Miss Kira
paham ya teman-teman ya. Teman-teman semua hebat. Nah, ya, ini teman-teman ya, contohnya. Contoh mengatur jarak dengan monitor ya. Ada yang checklist, ada yang cross ya. Nah, yang checklist ini yang benar ya. Yang benar berarti duduknya seperti itu. Tadi duduknya dengan benar, dengan punggung yang tegak. Kemudian jarak monitor dengan mata sejajar ya. Kalau kita lihat yang cross, kita lihat ya itu punggungnya agak bungkuk. Kemudian mata terlalu dekat ke monitornya ya. Nah, bisa teman-teman diperagakan di rumah ya untuk cara penggunaan monitor dengan baik ya. Semoga kita juga segera berakhir ini pandemi, kita bisa belajar ke sekolah ya teman-teman. Baik, itu saja penjelasan dari Miss. Untuk tugas, nanti Miss kasih tugas ya, nanti berbentuk Word. Nanti akan dikirimkan ke grupnya masing-masing. Baik teman-teman, Miss akhiri ya, kita akhiri semua dengan membaca surat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.